abang sudah akui lah. Biar kami 2.700 orang ini dengar pertanyaan abang dan abang yang bertanya sampai selesai. Baik, dengarkan. Tidak bisa jawab. Baik, dengarkan bang, dengarkan. Baik, dengarkan. Kemarin kita berdebat masalah surat yang pertama turun. Apakah Maryam dulu atau sebentar? Kita kalau biar nggak memacet di sini, dengarkan. Enggak, ini muaranya ke sini. Dengarkan dulu. Ini sudah tercatat 15 menit saya dengarkan dulu, dengarkan. Saya walau hanya 20 detik. Udah mulai panik dia teman. Udah mulai panik dia. Tidak dikasih saya jawab gitu. Abang yang panik gitu loh. Bang, dengarkan. Kemarin abang ngeyel sama saya. Bang, ini duluan turun, Makiyah, ini termasuk Madaniyah, ini duluan turun. Menurut orang Islam, surat yang pertama turun kepada Muhammad itu adalah Al-Alaq, betul? Betul nggak? Abang menggiring. Ini bukan diskusi. Enggak, sebentar dulu. Sebentar. Saya bilang betul. Bang, berarti begini. Saya bilang tidak. Bagaimana? Enggak, sebentar. Saya mau buktikan surat Al-Alaq. Saya sudah melihat. Oke. Kalau gitu bang, oke bang. Kalau abang menolak menjawab, kita kasih kesempatan yang lain ya. Kalau menolak menjawabnya. Oke, kalau gitu betul atau tidak? Iya, saya tanya dulu. Betul. Saya tidak dikasih kesempatan. Oke, baik. Abang takut kan mau nurunin saya kan? Saya tahu ini mau nurunin saya. Dengarkan. Abang ini. Dengarkan bang. Abang sudah mulai panik, tidak ngasih saya jawaban dan mau turunkan saya. Pernah nggak saya ngomong sama abang? Pernah nggak saya nginformasikan kepada abang bahwa saya dengan abang berbahasa Indonesia? Gimana? Pertanyaannya agak dikit ambigu. Baik. Makanya Anda bingung kan? Nah ini bukti, ini bukti. Iya, makanya ambigu. Dengarkan. Surat yang pertama turun diyakini oleh umat muslim adalah Al-Alaq. Kemudian di surat-surat kemudian barulah diinformasikan bahwa Quran itu dalam bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya sama abang. Selama kita ngobrol, perhatikan, selama kita ngobrol dari tadi, pernah nggak saya menginfokan kepada Anda bahwa saya sedang berbicara kepada Anda dalam bahasa Arab? Pernah nggak? Suara abang terputus. Pernah tidak saya memberi informasi kepada Anda selama kita kenal, selama kita ngobrol, pernah tidak sekali saja saya menginformasikan kepada Anda bahwa saya berbicara kepada Anda dalam bahasa Arab? Bahasa Indonesia, Arab. Bahasa Indonesia, pernah nggak? Ya, saya tidak ambigu ya bang, berarti saya cerdas ya. Abang yang salah ngomong barusan. Bahasa Indonesia. Iya. Bang, tolong jawab pertanyaan saya bang. Pernah tidak satu kali pun saya menginformasikan kepada Anda bahwa saya sedang berbicara kepada Anda dalam bahasa Indonesia? Pernah nggak? Tak pernah. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, dalam bahasa apa Jibril berbicara kepada Muhammad di dalam surat Al-Alaq sehingga di dalam surat-surat berikutnya dikasih tahu bahwa dia berbicara dalam bahasa Arab? Bahasa Arab? Kalau sudah bahasa Arab ngapain dikasih tahu besok-besoknya? Karena ada yang nuduh bahasa ajam. Gimana? Pertanyaannya begini. Dari lama kita tadi surat Yusuf, dengarkan. Surat Yusuf ayat kedua. Tidak dikasih kesempatan. Enggak, karena Anda nggak nyambung. Surat Yusuf ayat yang kedua, bang. Dikonfirmasi bahwa itu bahasa Arab karena ada tuduhan. Dari tadi abang ngomong pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada yang enggak. Edis itu bukan ngomong bahasa Indonesia. Kemudian dihadirkanlah data-data. Iya, Bang Edis itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini yang abang tidak tahu. Makanya bang, masih jauh berarti ilmunya. Belum bisa bang kita bahas tema ini sama abang. Belum nyampe abang. Saya bang. Mohon maaf bang. Belum nyampe ilmu abang kita bahas ini. Mohon maaf belum sampai ilmu abang bahas ini, belum sampai. Iya Ar-Rakim belum bang jawab soalnya. Ya, saya jadi kehilangan minat bang. Abang jawaban abang kayak gitu, saya udah tahu. Kalau ilmu abang belum sampai. Dari pertama abang udah jawab. Ar-Rakim itu mana? Coba datanya. Dari bahasa lain kan belum dijawab. Saya cuma itu bang. Nggak ada pertanyaan yang lain. Dari awal udah berapa nih? Kayaknya udah hampir 2 jam kita. Bang, pertanyaan cuma saya dalam rangka apa dikatakan kepada Muhammad bahwa Quran itu dalam bahasa Arab? Ar-Rakim bang, jawab dulu saya. Enggak, saya mau tanya dalam rangka apa pemberitahuan itu diberitahukan kepada Muhammad? Ini nonton lo bang.
Saya tidak akan keluar sampai abang turunkan saya. Oke, Saya baik nggak Bang. takut. Karena ini sudah Abang sudah ini, saya minta apa saya ini Berarti aja Bang abang ya. panik ya? Bukan, Abang panik. enggak, saya enggak berturunkan. Ya. Saya minta supaya orang bantu Abang menjawab. Tidak perlu bang, tidak perlu jawab, tidak usah tidak ada yang di standar Ya, karena saya. abang nggak Kalau menjawab mau, kok. bawa yang Gimana? standar saja. Bukan, saya katakan Ar-Rokimi pun abang belum jawab sampai sekarang. Padahal sesi kita udah beberapa kali dari tadi, sudah 2 jam. Satu pertanyaan saya belum abang jawab. Saya ambil aja bantuan. Silakan teman-teman muslim yang ingin membantu dia. Dia tampaknya sudah bingung kok, teman-teman. Oh, kan abang Silakan. mulai panik nih bang, mulai panik abang nih. Bukan panik, Abang bingung gimana mau kita teruskan. Coba Abang jawab, aja bingung Ar-Rokim kok. itu mana? Ar-Rokim mana Ar-Rokim? Kok balik-balik lagi ke Rokim? Loh kok pembahasan kita kan memang Ar-Rokim di awal. Abang yang putar ke sana, putar kembali, bukan balik bang karena belum dijawab. Saya ingatkan, bukan balik. Abang belum jawab, saya ingatkan mana jawabannya begitu. Bang, begini, saya sastra Arab bang. Saya pendidikan itu perlu. Kertas pendidikan itu tidak perlu. Kertas itu hanya menandakan dia pernah sekolah. Tapi pendidikan itu yang paling penting. Saya pernah belajar sastra Arab. tuh, Nah, Bang. Abang ini malah cerita itu loh Bang. Yang repot tuh Abang itu sering-sering mengalihkan topik tuh dengan cerita yang lain gitu loh. Apa yang Pertanyaan ditanya saya, Abang malah Ar-Rokim. cerita yang lain. Ya Ar-Rokim, Yang mana? ditanya Bang, yang ditanya itu dalam rangka apa? Ar-Rokim Dikasih dulu, Bang, tahu. baru saya jawab. Enggak, Karena dalam abang dari rangka tadi apa sesi Bang abang dikasih jawab. Bang? Enggak, dalam rangka apa dikasih tahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Dalam rangka apa? Karena ada tuduhan. Salah Bang. Kok karena ada tuduhan? Salah. Abang bilang Bukan salah karena apa? ada tuh. Apa? Oke, Apa? buka surat Yusuf Bang. ayat yang buka surat Yusuf ayat yang Apa kedua. latar Enggak, belakang sebentar. abang Buka sehingga surat mengatakan Yusuf itu ayat yang apa? kedua. Bukan, abang saya hafal inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oke, apa di situ karena ada orang menuduh? Enggak, karena apa di situ? Karena apa di situ? Enggak, sebentar, karena apa di situ? Saya bisa Karena apa baca di situ? sampai habis. Malah ngapal-ngapal Quran dia ternyata teman-teman. Memang sudah hafal. Kupikir ada ilmunya. Bukan, abang saya tanya kepada Bang, abang. barusan Udah berapa tadi lama saya abang tanya. meneliti Al-Quran? Enggak, barusan tadi Anda saya tanya. Dalam rangka apa? Pertanyaan saya belum dijawab sampai sekarang. Sudah Dalam dijawab. rangka apa? Ya. Diberitahukan kepadanya bahwa Quran itu bahasa Arab. Anda bilang Ya. karena ada orang yang menuduh. Betul? Iya, betul, betul. Karena ada orang yang menuduh. Sementara di ayat yang barusan Anda baca itu ada nggak Iya. karena ada yang menuduh? Begini, abang nggak ngerti makanya saya bilang, abang sudah berapa lama Ayat diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami, bukan karena kamu menuduh, bukan karena ada orang menuduh. Bang, abang dari tadi itu mencele-mencele bang. Tujuan bahasa Arab diturunkan dan Quran dengan bahasa Arab memang untuk menjelaskan. Kemudian, Iya, kenapa kok Anda berbahasa bilang Arab karena lagi? ada orang Abang menuduh. bertanya. Kan nggak Iya, nyambung. betul. Kenapa? Karena dari tadi abang tuh membawa cerita sana sini yang membawa Iya, kita Anda aja keluar dari nggak lingkaran paham diskusi kok itu, dengan Bang. apa yang Saya ditanyakan. tidak ada lari dari lingkaran diskusi. Dari tadi bang, saya cuma satu pertanyaan dari 2 jam ini dan dan saya masih ada banyak pertanyaan. Saya tidak akan pindah ke pertanyaan lain kecuali satu pertanyaan ini dijawab. Udah, Kalau coba kita sekarang diskusi, saya tanya dulu. Enggak, sekarang saya tanya dulu, Bang. Silakan. Menurut surat Yusuf, Kemudian pertanyaan saya menurut belum dijawab. surat Yusuf, dengar, menurut surat Yusuf ayat kedua, kenapa Quran itu bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Jawabannya di akhir. Supaya Anda memahaminya, betul? Ya, jelas. Salah Oke, satu kalau Anda tujuan nggak itu- paham, sebentar. Ya, Kalau Anda nggak saya paham, paham kok. Kita diskusi dengan bahasa Arab saya berani loh. Bang, kalau Anda tidak paham, berarti ayat itu bohong nggak? Gimana? Nah, kan makanya nggak nyimak. Bukan supaya kamu Tujuan- paham, kalau nggak paham berarti kamu tujuan- bohong. Loh kok begini? Tujuan Quran, Supaya, tujuan Bang. sebentar dulu, Supaya tujuan. itu anjuran, Aduh, Bang. Abang ini belajar bahasa gimana ini Indonesia. kayak gini? Supaya itu apa harus kan? Apa tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya kamu memahami, betul? Ya, supaya. Betul. Bukan wajib, supaya. Iya. Oke, supaya kamu memahami, betul? Ya, supaya itu apa, Bang? Dalam bahasa Indonesia. Ya agar, biar. Ya, agar biar wajib. Wajib. Ya, ya wajib lah. Lah deh ya Allah ya Rabb. Gini Bang, kalau Abang sudah bilang Loh, supaya itu gimana? bermakna wajib. Loh, kalau Anda nggak paham ya ngapain dibilang begitu? Supaya itu anjuran Abang
supaya Baik dalam anjuran, bahasa- baik anjuran, baik anjuran. Ya, Nah, wajib enggak? baik. Wajib enggak? Abang bilang wajib tadi atau tipu abang ngomong? Nggak, keinginan dari yang mengatakan itu supaya paham, betul? Ya supaya Masalah orangnya nanti nggak paham itu urusannya dia. Tapi keinginan yang ngomong ini supaya dia paham, betul? ya supaya ya anjuran supaya. Baik. Bagaimana mungkin saya ngomong sama Anda supaya Anda paham, tapi di saat yang sama saya ngomong kepada Anda bahwa Anda nggak akan paham. Loh, kok malah Abang alihkan saya ketawa? lagi. Abang bawakan saya ke ayat yang lain. Saya ngerti itu, Bang. Abang ayat apa yang Orang Quran Bukan, sendiri yang gini saja, ngomong Bang. kok Gini, bahwasanya karena ayat-ayat ada karena ayat-ayat yang sekarang 17 mutasabihat. Agustus, sekarang 17 Agustus saya ucapkan selamat merdeka dulu Oke. Republik Indonesia. Abang juga, Bang, selamat merdeka, Bang, antara kita. Mudah-mudahan negara ini tetap merdeka dan tak pernah lagi dijajah baik dalam segi moral ataupun spiritual. Amin. Kita lanjut, Bang. Amin. Jadi intinya Bang ya, bahwa apa yang dikatakan Quran itu, tujuan Quran itu dibuat dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi di ayat lain dikatakan bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang samar, yang kamu tidak akan memahaminya. Itu Bang. Udah itu boleh saya ngomong, Bang. Saya Ya. nunggu kesempatan ini. Ya, Saya silakan. bilang, konteks dalam wa utubihi mutasyabiha itu sudah saya jelaskan dari tadi. Dan saya malas ngulang-ulang saya, Bang. Kemudian Abang bertanya tadi mengenai masalah bahasa Arab itu supaya itu ndak ada, Bang. Abang bilang supaya itu sama dengan wajib, itu jauh dari koridornya. Supaya itu anjuran, Bang. Dalam KBBI bisa saya buka kan. Iya, itu artinya terjemahan, Bang. Please, horas, Bang. Bang. Mohonnya aku, Bang, kasih aku kesempatan beberapa menit saja untuk jawab nih, Bang. Abang apa marganya? Aku si jabat. Abang mana tahu sama marganya kita. Apa marga, Bang? Jangan Namaku lari si kemana-mana lah Bang. Kita Bukan, malah karena- inilah Abang ini sering kayak gini. Bukan, iya. Ini, Bang. Ketika Yang dibahas saya apa lari kemana ini? Nah, pertanyaan saya bukan Oke dalam lah, mohon koridor- maaf lah, Bang kita ini aja lah Bang. Kita kalau saya seriusin, Abang udah serius, Abang bercanda terus lah. Oke lah, kita sapa lah dulu teman-teman yang lain Bang. Oke, Matuju Muslim Bang. Matuju. Oke, Hikayat Dunia Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Iya, Bang. Sekarang saya tanya sama Bang nih, Bang. Enggak, gini, Bang. Tujuan Bentar dulu, Bang. sebentar, Bang. Bentar, Tujuan Bang. diinformasikannya bahwa Quran itu berbahasa Arab apa? Bentar dulu nih, Bang, ya. Dari tadi kalian menyimak dari awal sampai akhirnya. Ini kayaknya Enggak, diskusi sebentar ini dulu. nggak jelas. Sebentar. Harus ada moderator, ya. Harus ada moderator yang penengah yang mempersilahkan pihak sini berbicara, pihak sini berbicara. Harus ada gitu. Karena dari tadi Iya yang gimana saya mau lihat, orang Abdul dipersilahkan Halim. bicara malah lari kemana-mana kok. Enggak. Setiap Abdul Halim itu dipersilahkan tidak ada- bicara tidak yang ada- dibahas lain. Enggak dari Enggak sebentar. Setiap kamu dengar nggak? Setiap dibiarkan bicara pasti nanti nanya marga. Terus cerita lagi bahwasanya saya begini, saya begitu kan enggak fokus. Enggak, gini kita Memang sepakati aja selalu dulu begitu. ya. Kita sepakati aja dulu nih di awal. Kita sepakati ya. Harus ada yang penengah moderator yang mempersilahkan kanan dan kiri. Gimana? Sepakat? Oke, baik. Anda ya, Oke. saya angkat di sini jadi moderator ya. Ya. Baik, sekarang saya Kan tanya saya sama Abdul udah Hakim. dari awal. Anda jadi moderator nih. Baik nih. Ya. Oke, Abdul Hakim. Untuk apa? Halim. Oh, Abdul Halim. Oke, Abdul Halim. Untuk apa seseorang memberitahu bahwa buku ini dalam bahasa ini supaya kamu paham? Ya, supaya kamu paham untuk apa? Iya, dalam rangka apa diberitahu itu? Dalam rangka apa? Supaya kamu paham. Ini belum nyampe dia. Nih, saya kasih contoh. Dengarkan, saya kasih contoh. Saya Sama pergi, lagi contohnya. Ya. saya pergi ke sebuah toko buku. Di toko buku itu ada kitab Ibnu Katsir. Tulisan di depannya begini, kitab Ibnu Katsir di dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Saya tanya sama Bang, kenapa ada tulisan seperti itu? Oke, itu pertanyaan kan ya? Itu pertanyaan kan ya? Pertanyaan dari Edis. Mohon bisa di-mute dulu deh Edis biar nggak ada langsung menginterupsi apa gimana ya? Bisa? Silakan.
Oke, diam dulu ya Adis ya. Saya sebagai moderator di tengah untuk mempersilahkan kepada Abdul Halim untuk menjawab pertanyaan dari saudara Edis. Silakan Abdul Halim. Terima kasih kepada moderator yang sudah menjadi penengah. Diletakkannya di situ supaya memahami, ya jawabannya supaya memahami. Tafsir Ibnu Katsir berbahasa Indonesia, gunanya apa? Supaya memahami, supaya memahami. Lah, sebenarnya dari tadi Bang Edis ini sekali saya bahas marga langsung dibilang lari kemana-mana. Nah, kan lari lagi kan ini makanya saya bilang, makanya bahasnya lain-lain. Makanya saya potong, dia nggak bisa fokus. Diam dulu Edis. Enggak, dia lari, makanya saya potong tuh, dia tuh lari gitu loh. Dia ngomong seperti itu, dia mengeluhkan supaya Edis. memahami. Dia mengeluhkan diskusi ini, dia mengeluhkan, makanya dia ngomong sampai seperti itu. Nah, ini moderator malah bela. Enggak, saya tidak membela, saya penengah. Masa saya yang saya tanya apa lari lagi ke masalah marga coba? Orang-orang Indonesia itu mengerti kitab Ibnu Katsir yang berbahasa Indonesia. Oke, mengindikasikan apa tulisan itu? Mengindikasikan supaya orang Indonesia itu mengerti. Karena dia sudah diterjemahkan. Salah. Tulisan Bang, itu, Bang, dengarkan Bang, biar saya kasih bentar tahu dulu, Bang. jawabannya. Kan tadi sepakat belum, jangan instruksi dulu. Sepakat kan jangan instruksi. Baik. Ini anu ya, mohon maaf nih. Saya tanya begini. Tulisan yang berbunyi begini, Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kata-kata itu mengindikasikan telah terjadi apa? Coba. Oke. Mengindikasikan bahwa sebelumnya ia berbahasa Arab, kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mantap. Ya, lanjut. Mantap. Ya. Udah. Nah, Coba jadi Abdul Halim. Dari Abdul Halim sudah mantap. jawabannya? Dari dua jam saya diskusi. Bentar dulu Edis. Abdul Halim gimana jawabannya? Saya menjawab seperti ini supaya Bang Edis ini senang. Saya jawab dengan sesuai pemikirannya karena saya sudah tahu alur pemikiran Mbak Edis. Saya jawab karena supaya orang-orang yang berbahasa Indonesia ini membeli kitab tadi mengindikasikan bahwasanya itu apa. Saya sudah tahu alur ceritanya. Ya sudah saya jawab karena sebelumnya dia berbahasa Arab. Ya udah gitu. Udah. Baik. Seperti itu jawaban Abdul Halim. Mantap. Ya, sudah. Jadi 2 jam kita diskusi, baru satu kali ini dia menjawab dengan tepat. Enggak. Iya, baru satu kali ini dia menjawab dengan tepat. Setelah ada moderator, gitu loh. Nah, sekarang dengarkan. Kalau Anda membaca apapun, ya, ketika dia mengatakan dalam bahasa ini, itu mengindikasikan bahwa itu sudah diterjemahkan. Kok nih, iris kuping saya kalau ada kata-kata itu artinya bukan diterjemahkan. Saya kasih contoh. Bro, lu gua kasih novel Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu udah diterjemahin. Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia artinya udah diterjemahin. Nah, sekarang Quran ngomong gini, kami kuturunkan Quran kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Saya tanya Anda dengan jujur, itu mengindikasikan bahwa Quran itu terjemahan nggak? Oke, itu pertanyaan dari Adis. Sudah. Silakan. Oke, persilakan kepada Abdul Halim. Abdul Halim, tolong di unmute ya. Berarti yang Persilakan kepada Abdul Halim, jangan diinterupsi ya. Saya bertanya. Ayo, oke. Saya jawab. Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, diturunkan bahasa. Apakah itu terjemah? Tidak, itu tidak terjemah. Itu tidak terjemah, itu memang langsung bahasa Arab. Itu jawaban saya. Oke, itu jawaban Abdul Halim. Ada tambahan lagi Abdul Halim? Bedakan dengan suatu tujuan dijadikannya terjemah tadi. Sekarang ada buku bahasa Indonesia diletakkan untuk orang Indonesia. Apakah mungkin buku bahasa Inggris kemudian diglobal dinasionalkan ke orang-orang Indonesia? Itu tidak, karena memang orang yang Jadi sementara aja dia sehat. Bentar dulu, Edis, bentar, jangan diinterupsi. Lanjut Abdul Halim.
Sekarang perumpamaannya, abang mau nulis sesuatu, itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Tentu abang memilih untuk memilih bahasa Indonesia karena orang di tempat yang abang tinggal atau tempat yang akan abang pasarkan buku tadi itu berbahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Begitu loh bang. Cara paradigma berpikir abang Edis ini sebenarnya lari pada ya begitulah. Saya mau membahasakannya agak sulit, tapi itu jawaban saya. Ya udah, sambil tiduran saya ini. Udah, Abdul Halim. Jawabannya udah. Udah, oke, lanjut. Ada lagi nggak pertanyaan dari Bang Edis? Silakan. Iya, saya sudah kehilangan minat. Tadi dia sebentar sehat, sekarang udah nggak sehat lagi. Jadi itu kan jadi alasan. Jadi begini loh ya. Saya kan tadi sudah bilang, Anda kalau baca buku apa aja, yang buku itu aslinya memang bahasa itu, tidak akan pernah dia ngomong dia dalam bahasa apa. Karena tulisan itu sendiri udah menjelaskan dia bahasa apa. Contoh ya, saya kasih contoh. Nanti besok pagi keluar koran Sindo, ya. Besok pagi keluar koran Sindo. Anda baca, iris kuping saya kalau ada kata-kata begini, koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia. Iris kuping saya. Karena nggak perlu, kata-kata itu nggak perlu. Anda tidak perlu ngasih tahu ke ibu Anda bahwa Anda lagi ngomong pakai bahasa anu. Nggak perlu. Saya tidak perlu ngomong sama kamu, kasih tahu kamu, anu Abdul Halim, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Nggak perlu. Kamu nggak perlu ngomong sama orang Indonesia yang ketemu sama kamu besok 17-an ya. Kamu ketemu banyak sekali orang Indonesia di situ. Kamu ngomong, bro, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya sama kamu biar kamu paham. Nggak perlu kamu ngomong gitu. Karena bahasamu itu sudah menunjukkan dalam bahasa apa kamu bicara. Tapi ayat Quran ngasih tahu, Quran ini diturunkan kepada kamu dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Maka itu menjadi indikasi kuat bahwasanya Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tadi Anda paham, sekarang Anda pura-pura sinting. Tadi Anda sudah saya buat satu analogi. Analoginya bagaimana? Analoginya begini. Pergi Anda ke toko buku. Anda lihat tulisan itu di depannya, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa sih kok harus dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Oh, ternyata buku ini tadinya bukan bahasa Indonesia. Dibuat bahasa Indonesia, dibuat dalam bahasa Indonesia, biar orang Indonesia paham. Saya beli Harry Potter, saya kasih sama Abdul Halim. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gini, bro, Edis TV, apa bro? Itu novel yang lu kemarin kirim sama gua, Harry Potter, bahasa Inggris gua nggak ngerti. Gua balas chat. Bro Abdul, gua kasih novel Harry Potter yang bahasa Indonesia biar lu ngerti. Itu mengindikasi adanya terjemahan. Nah sekarang coba kamu berpikir waras. Kenapa Quran perlu ngomong bahwa kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham? Coba jelasin sama saya. Bang Edis, bentar dulu ya. Ini kan kita diskusi kan ya, kan? Kita diskusi ada tanya jawab. Perasaan saya menyimak dari awal ya. Abdul Halim ini belum ada pun satu pertanyaan yang dari Abdul Halim itu dijawab ya. Nah sekarang giliran Abdul Halim menanyakan kepada Edis dulu ya, biar adil. Karena dari awal tuh Abdul Halim tuh pengen nanya tapi nggak pernah dijawab jawabannya. Nggak terjawab ini, malah moderator malah bantu curhat. Nggak ada jawaban, sudah nggak ada jawaban. Diskusi itu kan tanya jawab kan. Diskusi itu kan tanya jawab. Saya jawab. Nah tapi gini dulu kesempatan buat Abdul Halim untuk bertanya kepada Edis. Oke, setelah saya menjawab. Oke, yakin? Aduh, yakin, sangat yakin saya. Ya udah. Nah, untuk Edis diam dulu. Ini jawaban dari Abdul Halim. Oke, silakan. Lah begini saja, oke, kita ikutilah alur cerita. Ya. Tadi memperumpamakan Ibnu Katsir yang terjemah bahasa Arab, kemudian diletakkan ke bahasa Indonesia. Untuk apa di situ terjemahan bahasa Indonesia? Itu permisalan yang ngacau sebenarnya. Ya sudah, saya terpaksa ngomong karena saya dibilang sinting, tapi tidak apa-apa. Saya anggap itu memang abang keceplosan, bukan memang dari hati. Nah, saya bilang begini. Maka saya minta ke abang, coba berikan saya, kalau memang begitu perumpamaan abang, mana kan bahasa Al-Quran terjemahan,
mana buku aslinya, bahasa apa asli bahasa Al-Quran tersebut. Oke, kemudian saya ingin mengatakan kepada abang, kalau sebenarnya terjemahan yang harus abang katakan begini, ada buku bang, buku kedokteran itu, ya kebanyakan itu berbahasa Inggris. Orang-orang Indonesia ini belajar, ini perumpamaan, karena abang buat perumpamaan tadi banyak. Jangan dibilang saya lari kemana-mana lagi. Oke, ini saya berikan juga perumpamaan. Lah, buku pasaran untuk kedokteran itu dipasarkan bahasa Inggris, ditulis itu di halaman pertama atau halaman kedua. Dibuat berbahasa Inggris supaya bisa dipakai global. Sekarang saya berikan abang pemahaman tentang masalah Quran tadi. Bang, Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu bisa seluruh bahasa. Diturunkan ke orang Arab supaya apa? Dimengerti bagi orang-orang Arab. Sudah? Kalau masalah tadi saya tanya dua saja pertanyaan saya dan saya mohon menjawab. Yang pertama adalah mana cetakan asli dari Quran itu tersebut? Dari bahasa apa dia? Saya mau diperlihatkan, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau pertanyaan saya yang 2 jam yang lalu Ar-Rakim itu terjawab. Begitu moderator. Oke. Berarti di sini pertanyaan dari Abdul Halim, datangkan data tentang mengenai Ar-Rakim ya. Tuduhan mengenai tentang Ar-Rakim. Itu kan? Abdul Halim? Kedua, yang pertama adalah datangkan. Kalau memang Al-Quran itu ada terjemah, mana tulisan aslinya? Oke, itu pertanyaannya terjemahan dan Rokim yang kedua gitu ya. Nah, silakan Edis jawab. Baik, lagi-lagi Pak Ustadz Abdul Halim ini nggak menjawab pertanyaan saya. Enggak, itu moderator jangan ikut-ikutan. Tadi katanya diizinkan ngomong. Sekarang moderator malah bela-bela. Ini gimana ini cerita moderator ini? Saya tidak membela diri kan. Saya di tengah-tengah ya, mempersilahkan orang bertanya. Yang saya tanyakan kepada dia tadi, tolong jelaskan mengapa Quran harus memberitahu kepada audiensnya bahwa ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Malah ditanya, mana buktinya Quran sebelumnya? Kalau memang ini diterjemahkan, mana bukti? Loh, jawab dulu pertanyaan itu. Dalam rangka apa Quran ngasih tahu begitu? Nih, dengerin. Kalian ini ilmu tinggi nih. Kalau macam yang awam-awam nggak ngerti, dengarkan ya. Jika Anda yang adalah orang Indonesia asli dan fasih berbahasa Indonesia, lalu Anda menulis sebuah buku dalam bahasa Indonesia, bukankah tidak perlu Anda membuat satu pernyataan bahwa buku Anda itu adalah dalam bahasa Indonesia, apalagi membuat pernyataan bahwa buku Anda itu dalam bahasa Indonesia yang jelas? Bukankah isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa buku itu ditulis? Coba Anda pahami ini nih. Saya akan membuat satu ilustrasi begini. Misalnya ada seorang asli Inggris ingin menyampaikan informasi kepada Anda orang Indonesia dengan menggunakan Google Translate. Pasti kita akan menemukan hal-hal lucu dan aneh di dalamnya. Ya? Nah, waktu orang tersebut menerjemahkan kalimat bahasa Inggris, misalnya begini. Ini saya kasih contoh aja ya. Dia bilang begini, above all that, you have to understand. Itu kalau diterjemahkan pakai Google Translate, bunyinya jadi begini, di atas segalanya, kamu harus pahami. Ini kalau orang Indonesia dengar kalimat begini, ini di atas segalanya kamu harus, maksudnya bagaimana? Ternyata itu kalau diterjemahkan pakai bahasa yang benar, bunyinya itu adalah yang terutama Anda harus paham. Nah, sekarang begini. Coba kamu jelaskan kepada saya, dalam rangka apa sih Quran harus ngomong bahwa Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami? Coba kamu jelasin, dia perlu ngomong itu tuh dalam rangka apa? Karena kalian meyakini bahwa surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, di mana di situ Jibril bertahanus di Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Kenapa kemarin-kemarin udah ngomong dalam bahasa Arab, terus besok-besok ngomong, "Saya turunkan dalam bahasa Arab biar kamu memahami"? Emangnya kemarin nggak bahasa Arab? Kok sekarang baru diomongin supaya kamu paham? Kemarin-kemarin berarti bahasanya begini,
Terus nggak paham kan? Baru besok datang, Muhammad, saya turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu. Apa kayak gitu? Kan enggak. Makanya pertanyaan saya Pak Ustadz, begini loh, dalam rangka apa sih Quran kok harus ngasih tahu bahwa Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami? Saya cuma mau kasih tahu Pak Ustadz, dalam rangka bahwa itu diterjemahkan. Tadinya bukan bahasa Arab itu. Nah, apa barangnya itu? Barangnya itu ada di dalam Bible. Ya, satu perikop surat Yusuf, ya, satu perikop surat Yusuf itu dari dia mimpi, kemudian Firaun bermimpi, diartikan oleh Yusuf, ada 7 ekor lembu, ada padi dimakan, ada semua di kitab Kejadian. Makanya dibilang kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, karena tadinya itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, Ustadz. Gitu loh, biar kamu tuh paham. Tapi muter terus, ya udahlah. Saya lanjutlah. Oke, udah Des. Silakan. Nah, jadi dari tadi tuh Edis itu menerangkan kekecewaannya menurut saya ya, karena dia tidak ada kepuasan dari jawaban si Abdul Halim. Itu perspektif dia, terserah dia kan ya. Nah sekarang kan giliran Abdul Halim yang tadi bertanya kepada Anda. Tapi dari tadi Anda ngomong panjang lebar, nggak ada jawaban sama sekali dari pertanyaan si Abdul Halim. Itu yang saya tangkap, malah merambat kemana-mana. Dan sekarang saya bertanya lagi nih, apakah Anda berani menjawab pertanyaan dari Abdul Halim, mendatangkan data-data yang diminta Abdul Halim? Mau saya bacakan? Tapi belum dijawab dulu itu sama Abdul Halim. Sudah, itu tadi sudah dijawab. Enggak, mana dalam rangka apa Quran ngasih tahu kayak gitu? Sudah dijawab, tapi itu kan menurut kepuasan Anda sendiri. Menurut kepuasan Anda sendiri. Ini jadi moderator yang diskusi dengan saya. Jadi moderator yang diskusi dengan saya sudah. Saya memberikan kesempatan kepada Abdul Halim untuk bertanya balik. Pertanyaan yang tadi saja, kalau sudah dijawab saya akan jawab tadi dengan lugas tentang apa yang ditanyakan Bang Edis tadi. Oke, ya udah, jawab lagi deh Abdul Halim. Menurut saya tadi saya sudah jawab ya, moderator juga sudah dengar, dan saya memang mohon kepada moderator jangan ada keberpihakan baik kepada saya ataupun ke Bang Edis ya. Kemudian menurut saya tadi sudah saya jawab, dan memang itu kalau Bang Edis memang tidak suka dengan jawaban saya tadi, ya itu tidak masalah. Ya saya sudah memberikan juga gambaran, abang moderator tidak boleh nanggapi walau nggak boleh. Dalam diskusi itu dilarang, Bang. Oke. Saya bukan nyinggung, saya cuma ngasih tahu, Bang. Ya, kemudian saya sudah berikan ilustrasi tadi. Abang berikan ilustrasi Bang Edi. Kemudian juga saya berikan ilustrasi tentang ada seseorang. Contohlah buku bahasa tentang dokter itu, pembahasan untuk dokter, apalagi dalam bidang bedah itu adalah halaman 1 atau 2 itu memang sengaja diberikan, atau di halaman terakhir kalau tidak salah saya memang diberikan petunjuk itu global bahasa Inggris supaya mudah dipahami oleh orang menyeluruh, internasional di seluruh dunia. Lah sekarang ini Bang, saya hanya cukup heran dari tadi abang bilang ikut terjemah. Oke, kita anggaplah ada seseorang yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Ibrani. Saya ingin didatangkan Al-Quran dengan bahasa Ibrani utuh 30 juz. Saya ingin didatangkan. Soal pertama itu belum dijawab juga. Kemudian pertanyaan kedua yang dari tadi Ar-Rakim itu belum dijawab, dan cuma ya yang mutar-mutar itu bukan saya sebenarnya. Nah, saya cuma 2 pertanyaan itu saja dalam 2 sesi ini, kayaknya saya cuma pertanyaan 2, 3 dengan tanya marga yang juga belum dijawab tadi. Ya 2 itu aja lah, yang marga hilangkanlah sudah, itulah. Udah. Oke, terima kasih moderator. Udah Abdul Halim, udah. Balik lagi ke pertanyaan si Abdul Halim, tolong datangkan datanya kepada saudara Edis. Baik, saya bacakan ya. Nih, saya bacakan. Banyak umat muslim nggak tahu bahwa isi atau materi itu sudah ada. Saya bacakan aja biar kalian tahu ya. Tapi nggak sesuai permintaan Anda seperti 3 juz, bukan gitu. Barangnya bukan seperti itu. Nih saya bacain. Kejadian 37 ya, itu asli diambil dari Kejadian 37 nih. Saya bacakan nih. Kata mereka,
kepada seorang yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepadanya, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya pulang kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka pun membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan membawa untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan apa-apakan dia, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudara pun mendengarkannya. Mendengar perkataannya itu, ketika ada saudara-saudara saudagar Midian lewat, Yusuf pun diangkat dari dalam sumur itu, kemudian dijualnya kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawanya ke Mesir. Nah, baca itu semua nanti terlalu panjang. Nih, saya bukakan Quran kalian. Nih, saya bukakan Quran kalian ya. Nih, di dalam surat Yusuf, Anda baca itu dari awal sampai habis. Itu satu-satunya surah dalam Quran itu yang nyambung dari ayat pertama sampai ayat berikutnya. Makanya dibuka dengan ayat kata-kata, "Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya." Nih, buka surat Yusuf dari ayat yang pertama. Nih ya. Nih, saya mulai dari ayat yang 4 nih. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nih, saya bandingkan dengan dengan Bible nih. Biar kalian paham. Anda kan minta datanya kan? Yang mana? Ininya, nih. Nih, sebentar, sabar. Kejadian 39 tadi ya. 37, kejadian 37. Nih ya. Nih, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Cobalah dengarkan mimpiku ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum." Oh, ini yang ini ya. Di atasnya ya. Nih. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Aduh, sebentar. Udah mau 4 menit, Des. Enggak, sabar sini. Nih. Lalu ia bermimpi yang diceritakan kepada saudara-saudara, kata ini ya. "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Itu Kejadian 37 ayat yang ke-9. Saya bandingkan dengan Quran ya. Nih, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Nih. Dikatakan tadi ya, nih. "Sesungguhnya aku bermimpi." Aduh, mana sih tadi? Soal jadi lompat-lompat ini kan. Nih, ketika Yusuf berkata kepadanya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. "Aku bermimpi, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Sekarang mau saya tanya, jujur kalian, sama nggak? Mirip nggak? Ya karena masalahnya kalian nggak pernah baca kitab Kejadian ini, itu masalahnya. Jadi kalian pikir bahwasanya yang di Quran itu udah keren gitu, ada gitu. Ada itu di dalam kitab Kejadian itu. Mimpinya bagaimana Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu makan rumput, lalu lembu yang lain memakannya. Ada semua lengkap di Bible itu.
Coba, mau bukti yang mana lagi? Silakan. Berapa menit, Des? Udah mau 6 Tuh menit. 5 menit tuh. Udah. Silakan. Udah ya, Des, sudah. Oke. Oke. Nah, ini waktu aja ya, 5 menit 27 detik. Oke, 5 menit 27 detik. Dipersilakan kepada Abdul Abang Halim. Halim. Oke, terima kasih. Pertama, jawaban tidak relevan. Saya mintakan Ya. Quran terjemah 30 juz dengan bahasa Ibrani tapi dibaca dengan bahasa Indonesia. Kemudian dibilang meniru. Perumpamaan yang diberikan oleh Bang Adis tadi seperti Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berarti keseluruhannya. Saya minta keseluruhan kemudian dikasih sebagian. Kemudian saya mengatakan cerita tentang Nabi Yusuf. Idh qala li Yusuf li abihi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban dan seterusnya. Itu diceritakan kepada saudaranya juga. Oke, di dalam Quran itu dibantah la taqutul di dalam Al-Qur'an yang cerita tentang sujudnya planet-planet dan bulan bintang itu hanya diceritakan ke ayahnya dan disebutkan qala ya bunayya la taqsus ruqyak. Jangan ceritakan mimpi kamu tuh ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Bahaya nanti akan buat tipu muslihat mereka. Nah itu jelaskan nampak sekali perbedaannya. Itu jawaban saya. Kemudian jawaban atau pertanyaan saya tentang Ar-Rakim itu belum dijawab sampai sekarang. Lah kenapa saya mengatakan yang jawaban Bang Edis tidak relevan? Karena dia bilang itu terjemahan dari bahasa Ibrani, tapi dibawakan ke bahasa Indonesia itu sangat-sangat tidak relevan. Maka harus diadu dengan bahasa Ibrani. Maka diskusi kalau bahas tentang bahasa harus pusat dengan satu bahasa, salah satu dari bahasa. Apakah kita berpusat pada bahasa Ibrani kah atau berpusat pada bahasa Arab kah? Itu saja sebenarnya. Kemudian pertanyaan saya Ar-Rakim belum dijawab dah. Itu menurut saya. Oke, udah Berarti Abdul Halim. nggak sampai 2 menit ya. Silakan sampai 2 Ar-Rakim Des. Ar-Rakim Des. Ya, silakan. Tentang mengenai Ar-Rakim lagi, Des. Satu-satu. Mulai Des. Ar-Rakim Des. Silakan, Des. Iya, jadi Pak Ustadz ini memang nggak paham ya. Des, Dia Des, itu malah Ar-Rakim. bahas. Sebentar, ini saya mau jawab kok kalian panik sih. Ya, Ar-Rakim. Kok kalian panik? Tidak usah komparasi. Ar-Rakim langsung saja. Yang saya tanyakan itu adalah bahwasanya Sekarang sesi mau ada menjawab. materi. Sekarang sesi mau menjawab. Sekarang moderator udah Sesi ikut-ikutan menjawab, ini. Ar-Rakim. Moderator harus tegas. Moderator udah ikut-ikutan ini. Sekarang sesi Edis harus menjawab. fokus, Edis. Moderator Edis udah harus fokus, ya. ikut-ikutan, Iya, udah jawab, dikeroyok 3 Ar-Rakim, orang, Ar-Rakim. tapi nggak apa-apa, Edis harus nggak fokus, apa-apa. Ar-Rakim. Saya turuti. Ar-Rakim. Walaupun dikeroyok 3 orang nggak masalah. Iya. Inilah hebatnya Edis Ar-Rakim. TV ya. Di Ar-Rakim. channel Edis TV nggak ada Ayo tegas. Ar-Rakim. 5 aku bikin Muslim di sini, Iya. 5 aku bikin. Ar-Rakim. Ayo tegas, kita harus tegas. Ya. Disiplin. Jadi intinya itu begini, bahwasanya materi-materi itu sudah ada dalam Bible. Ar-Rakim, Des, Ar-Rakim. Makanya dibikin ke Quranmu dalam bahasa Arab, gitu loh, biar kamu memahaminya. Makanya yang saya tekankan itu, Anda setuju tidak bahwasanya kata-kata dalam bahasa Sekarang Arab sesi itu menjawab Ar-Rakim. membuktikan bahwasanya terjadi penerjemahan ke dalam bahasa Arab, gitu loh. Bambang. Ar-Rakim. Ayo Kan jawab, sudah Ar-Rakim. jelas, malah Anda membahas materi bahwa ini berbeda. Oke, kalau Anda mau bahas gitu saya turuti nih. Ini Ayo, saya turuti Ar-Rakim, problemnya ya. Ar-Rakim. Nih. Saya turuti problem Anda kalau Anda mau mengarah ke situ ya. Nih. Di dalam Quran ya, kata-kata Yusuf itu kepada Anda bilang tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya kan? La ilaha. Betul? Woi, Ar-Rakim yang Betul, ditanya Abdul Halim? Ar-Rakim. Betul tidak, Abdul Halim? Saya dikasih izin jawab atau tidak? Ya, silakan, nggak apa-apa. Bang Abdul Halim, itu suara tidak saya sesuai ada konteks. enggak? Abdul Halim, Suara saya ada enggak? sesuai konteks ya. Moderator saya dikasih jawab atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Ini Anda sesi tidak resmi jawab konteks, Ar-Rakim. Baik, saya lanjutkan kalau Anda mau Ar-Rakim, membahas materinya ya. Ar-Rakim. Jadi di dalam surat Yusuf ayat yang keempat itu, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud kepadaku." Nah, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Pak Ustaz. Ar-Rakim dulu, jawab Dan dulu kawan-kawan Ar-Rakim. Anda di sini Sekarang ya. belum sesimu bertanya. Santai dulu, Bang. Sebenarnya, Biarin aja dulu, perhatikan ya. Enggak. Ini moderator masalahnya, Pak Anda Ustaz, harus dengarkan. tegas. Anda harus Ya. tegas, moderator. Dengarkan, ini masalahnya Sekarang Pak belum Ustadz ya, selesai dengarkan. bertanya, belum selesai bertanya. Sebenarnya dengarkan Pak Ustadz, tidak ada di sini kata bermimpi. Di sini bahasa aslinya itu adalah ra'atu, ya. Melihat bukan bermimpi.
kalau bermimpi itu bahasa Arabnya itu hulm, bukan ra'at. Ya. Nah, ini kalian menerjemahkan bahwa kata ra'at itu melihat itu adalah bermimpi. Itu sebenarnya bukan karena Yusuf mengatakan itu bermimpi, tapi karena dikatakan melihat 11 bulan, bintang dan matahari, makanya dikatakan oh pastilah itu melihatnya dalam mimpi. Nah, sekarang sesimu menjawab Edis. Sesimu Yang jadi menjawab pertanyaan Ar-Rakim. saya, Ar-Rakim. yang tadi Jangan pertanyaan, tanya yang jadi dulu, pertanyaan belum saya sesi begini. pertanyaanmu sekarang. Sekarang masih hak dari Abdul Halim. Nah, ini moderator ini lari kemana-mana ini. Anda ditanya dari tadi, belum sesimu bertanya. Enggak, gini aja Rahmat, Anda kalau tak dia punya malu. bentar lu Rahmat ya. Kalau Edis bertanya, Bang Abdul Halim saya tidak perbolehkan untuk menjawab, udah itu aja. Ah ya, Sampai dia menjawab pertanyaan Rokim. Ar-Rakim, ayo Ar-Rakim. Oh, jadi mau balik lagi ke Rokim nih. Mau balik Iya lagi iya ke iya, Rokim. memang nih. balik ke sana, memang Mau balik lagi ke situ. Iya iya iya. Iya. Silakan Oh, jawab. mau balik lagi ke Rokim. Silakan jawab, silakan jawab. Ini udah hampir 5 menit loh. Udah mau 5 menit ini, udah mau 5 menit. Ar-Rakim, ayo. Baik. Jadi sebenarnya ya, bukti bahwa Ar-Rakim itu bukan bahasa Arab adalah banyaknya tafsir tentang itu, dan tidak ada satu sama lain tafsir itu yang setuju satu sama lain. Ya, dan itu kalaupun dimasukkan dengan makna yang demikian, makna kalimat itu jadi rancu. Cobalah, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kebesaran orang yang mendiami gua dan batu bertulis? Apa itu? Orang yang mendiami gua dan batu bertulis. Di mana batu bertulisnya? Di mana itu? Barangnya di mana? Udah itu aja saya kalau mau bahas Rokim lagi. Intinya udah nggak tahu Rokim itu apa. Buktinya di terjemahan itu juga nggak diartiin. Oke, pertanyaannya dari Bang Rokim, datangkan data yang menjelaskan Rokim itu berasal dari bahasa lain. Itu. Udah dibilang bahasa nggak jelas kok. Kamu tuh aneh sih. Ya makanya datangkan datanya. Ada Kok nggak datangkan datanya? Tungkriung itu apa? Tungkriung itu apa coba? Nggak ada artinya. Iya nggak ada artinya. Terus datangkan datanya dari Harus bisa mana? mempertanggungjawabkan tuduhan Anda. Ya udah kalau gitu apa Rokim itu? Kalau gitu, Lah, kau tanya balik. loh, di situ diterjemahkan nggak Ar-Rokim itu apa? Sesuai jawaban Coba Abdul Halim, coba sesuai kamu jawaban buka Abdul Halim terjemahan, seperti apa? kamu buka terjemahan apapun, ada nggak di situ Ar-Rokim itu diterjemahkan? Makanya Abdul Halim bertanya datangkan Iya, itu datanya. buktinya bahwasanya kata-kata itu nggak jelas itu apa. Kan tuduhan Anda kepada Abdul Halim, ya kan? Tuduhan Anda Rokim itu kata-kata yang tidak jelas, dan Abdul Betul. Halim bertanya apakah ada kata-kata Rokim di bahasa lain? Ada nggak? Kata Ar-Rokim. Datanya di bahasa bangsa lain. Udah Selain dibilang bahasa udah Arab. dibilang itu bahasa nggak jelas kok, sama seperti Tungkriung. Udah. Seperti Alif Oh, Lam Mim. Itu jawabannya Edis. Sekarang kita kembalikan kepada yang menanya. Oke. Silakan. Dah, Edis, silakan Ya, kepada ya. Abdul Halim untuk menjelaskan. Ya, apa itu Ar-Rokim coba? Ya, terima kasih kepada moderator dan juga Bang Edis. Kembali saya menjawab pertanyaan Bang Edis tadi mengenai masalah surah Yusuf. Surah Yusuf itu jelas, yang masalah itu ro'a, kemudian artinya cuma ini saya bilang ke abang, makanya saya bilang abang itu tidak ahli dalam bahasa. Ro'a itu bukan hanya sekedar melihat, ro'a itu artinya juga berpendapat bisa, ro'a itu artinya mimpi juga bisa, sesuai dengan nanti alur cerita yang dibawa oleh kalimat ro'a itu sendiri. Lah kemudian untuk menjawab masalah Rokim, untuk masalah Rokim itu sudah ada terjemahnya, saya bilang. Sayyidina Ibnu Abbas sendiri sudah bilang, aku tidak tahu melainkan apakah itu batu yang bertuliskan nama. Ibnu Abbas sudah bilang itu ada maknanya. Sudah, orang yang hidup satu zaman dengan Nabi bilang itu ada maknanya. Iya, Nah, sekarang maknanya saya cuma apa? Santai dulu, Edis, jangan dipotong. Iya, dari tadi maknanya ada maknanya Jangan apa? dipotong, Edis, jangan Tadi dia dipotong. di-mute. Dari tadi Jangan maknanya ada interupsi. nggak ada maknanya itu Berikan kesempatan kepada Abdul Halim untuk menjawab. Jangan dipotong. Apa maknanya coba? Bisa, jangan bertanya apa. Nanti ada kesempatannya. Ya? Silakan kepada Abdul Halim, lanjutkan. Lah sekarang apa maknanya? Kan saya sudah berikan makna. Lah
Kalau satu kalimat itu memiliki makna yang beragam, itu berarti polisemi namanya. Kalau memang saya sudah sampaikan ini, kalau saya bilang 1 tambah 1 itu 2, kalau abang bilang itu 3, terserah abang. Yang jelas itu adalah polisemi. Lah bang, sekarang yang saya ingin sampaikan bahwa kalau abang, pertanyaan saya satu, kalau itu memang bahasa asing, memang bukan bahasa Al-Quran, saya ingin mengatakan Ar-Rakim itu berarti bahasa apa bang? Dalam kamus itu Ar-Rakim ada. Udah dibilang udah jelas kok, udah malah ditanya bahasa apa. Edis, mohon ya, tolong dimengerti moderator ya. Hargai moderator di sini sebagai penengah ya. Jangan interupsi atau berkata apapun sebelum Abdul Halim menyatakan dia sudah selesai. Oke? Tolong hormati. Ini diskusi kan ya? Udah? Ya silakan. Mengerti Edis? Mengerti nggak? Oke, saya anggap mengerti ya. Silakan Abdul Halim lanjutkan. Ya, Ar-Rakim sudah bilang, Ar-Rakim bukan Rokim ya. Kalau bilang Rokim itu enggak, Ar-Rakim itu berbahasa, Ar-Rakim itu bahasa Arab. Sayyidina Ibnu Abbas sendiri sudah mengatakan itu bahasa Arab. Lah sekarang maknanya apa? Polisemi, saya sudah sampaikan. Polisemi, satu kosakata minimal itu memiliki 2 makna. Kemudian apa yang dikehendaki oleh Ar-Rakim itu sendiri di dalam Quran surah Al-Kahfi itu apa yang disabdakan Nabi, kan sudah saya bawakan tadi hadis dari Ibu Bukhari nomor 3265. Nabi sudah jelaskan Ar-Rakim itu apa. Mengenai makna lain itu para mufassir itu menjelaskan bahwa itu punya makna juga yang lain. Itu jelaskan loh, seperti mereka menjelaskan kamus bahwasanya satu kata ini memiliki makna yang lain. Terpaksa saya harus Kemudian- jujur. Baik, terpaksa sebentar. Stop dulu Adis. Oh, ya, silakan. Kemudian Abdul Halim. Lah, kemudian saya sebenarnya bingung dengan sudah mulai bingung dengan Bang Edis ini, karena saya sudah menjelaskan dari pertama, dan saya ingin minta cuma satu data saja, satu data yang mungkin kalau abang googling pun akan dapat sebenarnya Ar-Rakim itu dari mana gitu, satu data yang mengatakan itu bahasa asing gitu. Nah, Baik, saya jawab. Belum bang. Belum Edis, belum. Lanjut Abdul Halim. Lah, kemudian sudah dijelaskan itu kemudian bang, ini saya bilang satu kosakata memiliki makna yang lebih, itu namanya polisemi. Kalau abang paham polisemi, abang tidak akan melahirkan diulang-ulang lagi nih. Edis nggak diulang-ulang lagi sama dia. Kenapa saya ulang? Karena memang bang, kalau abang belum turunkan apa? kalau belum dalam masalah itu, makanya abang akan mengulang-ulang. itu bisa moderator. Misionaris tolong diam dulu ya. Misionaris tolong diam dulu ya. Oke, Boleh saya lanjutkan? silakan lanjutkan. Nah, lah kalau dikatakan bahwasanya itu dari mana, bahasanya dari mana, ya yang menuduh adalah Bang Enis, maka saya tanya, kalau bukan selain bahasa Arab itu bahasa apa? Baik, Begitu. saya jawab. Ini dinampakkan bahasa aslinya begitu. Baik, Dan saya ingin saya dibayangkan jawab ya. Dulu Edis, bentar Kalau belum dia selesai. nikah anaknya laki-laki nih, nggak ada sabarnya sih di sini. Iya, bentar, ini belum selesai nih Abdul Halim nih, belum selesai Edis. Tolong dimengerti. Silakan lanjut Abdul Halim. Oke, saya kira begitu saja dulu. Saya Oke. mulai patah semangat Baik. karena dipotong. Saya jawab. Terima Saya kasih, jawab. Abdul Coba, Halim. ini suara siapa yang berisik banyak angin nih? Coba di mute dulu. Saya jawab ya. Ini mau saya kasih kalian jawabannya nih. Saya kasih jawabannya. Jadi, sebenarnya perkara kata Rokim ini, satu-satunya yang memecahkan perkara ini adalah seorang Kristen dari Syria yang dia menulis buku The Syrio-Aramaic Reading of Quran, yang dia nama penulisnya, dia pakai nama samaran itu namanya Christoph Luxemburg ya. Jadi dia merekonstruksi kalimat ini berdasarkan bahasa Aram. Jadi sebenarnya huruf dal, ketika Anda menulis bahasa Arab, zaman dulu itu nulisnya bukan pakai pulpen kayak zaman sekarang. Huruf dal itu ketika Anda dari atas ke bawah, set gitu ke bawah ya, kadang-kadang waktu di bawah itu Anda tarik pulpen Anda, itu tintanya itu turun ke bawah jadi huruf mim. Ini dengarkan, ini teori yang panjang ini. Saya pecahkan masalah ini ya. Saya ulangi satu kali lagi. Ketika Anda menulis huruf dal dan Anda telat atau Anda kelamaan berhenti, maka ketika Anda mengangkat pena, maka huruf itu berubah jadi mim ketika pena itu luntur tintanya ke bawah. Nah, makanya bunyi aslinya itu sebenarnya bukan rokim, tetapi rukud.
di dalam bahasa Syria yang artinya adalah tertidur. Jadi, menurut buku The Syrio-Aramaic Reading of Quran yang ditulis oleh Christoph Raxenberg, bunyinya itu jika dipahami dalam bahasa Syria menjadi seperti ini. Apakah engkau tidak melihat tanda-tanda kekuasaan kami tentang orang-orang yang mendiami gua dan tertidur? Perhatikan. Jadi warokud itu artinya sebenarnya dalam bahasa Syria yang artinya yang tertidur. Mana Makanya data, ada data, sebentar, saya masih Datanya, ngomong. data. Anda jangan ngomong, dengarkan dulu, dengarkan. Ya, silakan ambil bukunya The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Saya tinggal di Indonesia, buku saya. Ya, jadi cerita-cerita The Seven Sleepers, makanya nama judulnya itu Seven Sleepers, 7 orang yang tertidur di dalam gua. Ya, dikatakan di dalam cerita itu dongeng-dongeng Kristen, dikatakan begini, dulu orang Kristen tuh dianiaya begitu hebatnya sampai mereka lari ke gua-gua. Makanya banyak orang Kristen yang namanya kata gombe. Makanya kalau kalian lihat saudara-saudara Katolik, kenapa ada di gua-gua begitu, gua Maria? Karena dulu mereka itu dianiaya sampai lari ke gua-gua. Ternyata dulu yang mereka dianiaya dengan penderitaan yang begitu hebat sampai masuk ke dalam gua. Ternyata orang-orang yang menganiaya mereka itu jadi Kristen ketika mereka keluar dari gua. Ya, seolah-olah mereka itu tertidur di situ selama 300 sekian tahun. Ketika keluar, ternyata semua kekaisaran sudah berubah jadi Kristen. Itu hanya sebuah ungkapan berlebihan. Aslinya nggak 300 sekian tahun, enggak. Makanya dikatakan kalau direkonstruksi menurut bahasa Syria, bunyinya menjadi, apakah engkau tidak melihat tanda-tanda kebesaran kami tentang orang-orang yang mendiami gua dan tertidur. Dari bahasa Syria, rukud, yang artinya tertidur. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, silakan cek sendiri ya. Lalu, iya, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dalam Anda rekonstruksi pakai tafsir-tafsirmu, Al-Qurtubi dan lain sebagainya, nggak masuk akal kalimat itu. Tanda-tanda kebesaran kami tentang orang-orang yang mendiami gua dan batu bertulis. Apa? Kalimat apa ini? Orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing. Apa? Kalimat apa? Makanya bunyinya orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di situ. Tertidur sekian lama. Nah, kemudian yang kedua, masalah tadi kata ra'ah tadi. Pak Ustadz, tolong jujur Pak Ustadz. Orang Arab bukan tidak punya kosakata untuk bermimpi. Kata bermimpi di dalam bahasa Arab itu adalah hulm. Makanya di dalam naskah bahasa Ibraninya, Yusuf itu mengatakan, aku bermimpi melihat 7 bintang bulan dan 7 bintang, 11 bintang. Dia dikatakan mimpi. Nah, dalam Quran nggak mimpi, itu melihat. Kenapa diterjemahkan bermimpi? Karena tidak masuk akal ada bintang bersujud. Ada 11 matahari bersujud, nggak masuk akal. Berarti ini mimpi. Kan itu hanya tafsir saja itu. Aslinya nggak mimpi. Makanya saya bilang, kalau kita jujur-jujuran ya, cobalah. Tuduhan orang udah jelas kok bahwa Quran itu dipelajari dari orang asing. Makanya ada dugaan kuat. Kenapa sering bolong-bolong atau ditambahin terjemahan, ditambah-tambahi kata-kata yang kurang. Kemarin udah kita bahas itu. Saya gembirakan kamu dengan Yahya, baru dalam tanda kurung, kelahiran putramu. Nggak ada di dalam bahasa aslinya. Jadi penambahan kosakata dalam Quran itu menandakan bahwa penulis asli Al-Quran sesungguhnya orang yang tidak paham betul bahasa Arab. Silakan. Oke. Edis, sudah. Silakan. Oke, itu tadi jawaban Edis ya mengenai tentang data yang diminta mengenai Rokim tadi ya. Oke. Silakan Abdul Halim untuk menanggapi. Ya, dengan menjawab saya sudah tahu, saya sudah data itu. Sebelum abang menjawab 2 jam yang lalu, sebenarnya saya tunggu jawaban itu. Lah sekarang bang, saya ingin bertanya dan abang spontan harus menjawab. Meja bahasa apa? Oke, dipersilakan Pak Edis untuk menjawab spontan. Indonesia.
kalang kabut bahasa apa? Kalang kabut Indonesia. Iya. Nah, Bang, saya tanya, itu bahasa Indonesia. Hmm. Lah, tahukah Abang bahwasanya meja itu dahulunya adalah bahasa Portugal? Belum tahu saya itu, kurang tahu. Nah, itulah yang disebut dalam, makanya saya tanya dari awal, Abang kalau mengetahui tidak bahasa secara global, pengetahuan definisi bahasa secara global. Kemudian kalang kabut itu Abang tahu bahasa apa dahulunya? Nggak tahu. Itu dari bahasa Arab, kal ankabut. Dah, kemudian masih banyak lagi, Bang. Lah itulah saya katakan kepada Abang, dari rukmun kemudian dari raqimun itu sudah jauh berbeda, Bang. Lah, kenapa saya bilang begitu? Dalam bahasa adanya namanya polisemi. Abang BP kemarin itu yang masuk kepada kita itu sudah menjelaskan. Ada namanya serapan bahasa. Bahasa yang diserap itu, Bang, tidak meniru bahasa. Dia meletakkan pada suatu keadaan yang mirip dengan bahasa sebelumnya. Itu tidak sama. Meja yang ada sekarang kita kenal itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Kalau Abang mau paksa-paksakan, tapi tak ada satupun orang Indonesia yang mengatakan meja itu bukan bahasa Indonesia, walaupun itu adalah dahulunya adalah serapan bahasa Portugal. Kemudian kalang kabut adalah bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Kalang kabut akan tetap menjadi bahasa Indonesia selamanya. Kemudian kalau untuk masalah meja akan menjadi bahasa Indonesia selamanya. Tidak akan ada yang ngomong pakai bahasa Arab gitu loh. Oh, enggak, dulu itu bahasa, walaupun orang di situ mengatakan mesa, bukan meja, mesa. Nah, orang Indonesia bilang meja, orang Arab bilang kal ankabut, orang Indonesia ngomong kalang kabut. Nah, di situ. Kemudian apakah sama itu bahasa mereka? Tentu tidak. Bahasa meja akan tetap bahasa Indonesia, bahasa Arab akan tetap bahasa Arab. Maka saya sudah tanya, batasi Abang tadi sebelumnya. Abang menguasai tidak pengertian definisi bahasa secara global? Karena Abang yang membahas ini sudah saya bilang, yang membahas masalah apa yang Abang bahas ini, Bang, saya sudah referensikan sebelum ini jauh, baik dari sarjanawan Muslim ataupun dari kalangan orientalis. Orientalis Abang tahu kan, sarjanawan Barat itu yang mereka memang adil dalam menilai sesuatu. Makanya saya itu untuk jawaban saya yang pertama. Kemudian untuk masalah sebenarnya saya belum puas untuk masalah surat Yusuf tadi, belum dijawab juga yang masalah menghadirkan Al-Ibrani dalam bahasa Ibrani 30 juz secara langsung kalau memang terjemah. Kalau tidak itu tidak bisa dikatakan terjemah. Begitu. Terima kasih, moderator. Oke, sudah. Abdul Halim, ada tambahan nggak ada lagi? Jadi Ar-Rakim nggak ditambahi tadi tentang adanya kemungkinan tinta yang turun waktu habis huruf dal itu. Bang, kalau Abang minta kepada saya penjelasan dari alif sampai ya kenapa bisa tertulis seperti ini, bisa saya jelaskan. Karena saya punya kitab kenapa seluruh huruf itu dibentuk seperti itu. Saya punya. Bahkan tanggapan Anda tadi tentang huruf dal yang berubah jadi mim karena akibat tintanya berhenti. Waduh, huruf dal itu tadi. pendapat dia, Bang. Tidak ada yang mendukung pendapat Itu dia. logis loh. Itu logis. Tidak ada, Bang. Itu sangat logis. Dulu nih. Sekarang saya tanya, itu logis nggak? Tidak ada yang mendukung pendapat dia. Bahkan Enggak, saya sudah saya baca. tanya dulu. Saya tanya dulu, logis nggak? Saya tanya, logis nggak? Tidak logis. Tidak logis. Ini kalau udah kayak gini sulit kalau udah kayak begini. Bukan. Abdul Halim sudah. Tolong. Tadi Abang sudah saya tanya. Kalau Abang tidak tahu apa itu polisemi, kalau Abang tidak tahu itu resapan, maka diskusi kita ini sia-sia, Bang. Karena sama saya seperti ngomong kepada orang yang ya tidak mengetahui apa-apa begitu loh. Maka saya minta kepada moderator coba diberikan batasan waktu mungkin kira-kira bagi kita ini diskusi sampai jam berapa. Karena kalau diperteruskan sampai jam 3 saya nggak akan pernah keluar, nggak masalah. Walaupun istri saya ini di samping saya nih nunggu saya dalam keadaan ngantuk dan dengan anak saya nggak akan berhenti, saya bilang. Karena saya ini sebenarnya kalau saya ikuti gaya Gus Wafi dengan kemudian ke Bang Zuma, saya akan pergi nih langsung. Karena mereka ya sudah, ini orang tidak ngerti pergi. Tidak, saya ingin memahamkan kepada para audien ini bahwasanya saya sedang berdiskusi dengan orang ketika saya ngomong, ya apa yang saya sampaikan kepada beliau itu tidak bisa diiringi oleh Bang Edis begitu loh. Karena yang Abang bahas itu adalah Al-Qur'an. Sedangkan karena yang Abang bahas itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang selama ini saya sudah pelajari selama 12 tahun. Yang Abang saya tidak megang masalah Bible, Bang. Kenapa? Saya mengaku tidak kuasa dalam Bible. Walaupun dahulu saya pernah baca Bible itu ketika saya masih Katolik. Tapi kalau untuk menguasai, tentu saya mengakui tidak menguasai. Abang mengakui ada 40 orang yang menerjemahkan Ibrani kepada
kepada bahasa terjemah ke Inggris, bukan ke Indonesia, ke bahasa Inggris. Orang Indonesia bukan menerjemahkan dari bahasa Ibrani, tapi dari bahasa Inggris ke Indonesia. Lah, udah terjadi 2 kali terjemahan. Nah, yang ingin saya sampaikan ke abang, kalau memang abang tidak mendalami Al-Quran, baik dalam segi pemaknaan ataupun dalam segi Al-Quran, kok tambah banyak nih bang. Tambah banyak. Enggak, siapa tahu mereka ada yang mau disampaikan gitu loh. Tidak, nanti kesannya abang tuh dikeroyok. Kemarin saya dikeroyok 3 orang, saya tidak bilang saya dikeroyok bang. Abang, kemudian bang Rap sama satu lagi saya lupa, saya bilang saya tidak dikeroyok. Tapi takutnya nanti abang banyak-banyak seperti ini bang dibilang dikeroyok. Sama satu lagi saya lupa, saya bilang saya tidak dikeroyok. Tapi takutnya nanti abang banyak-banyak seperti ini abang dikeroyok. Boru. Satu lagi saya lupa, saya bilang Boru saya tidak aja. dikeroyok. Tapi takutnya nanti abang Bang, ngelantun bang, itu bang. Boru. Mohon di-mute dulu. Oke, begitu ya bang ya. Itu jawaban saya. Mohon Oke. kepada moderator ditanggapi usul dari abang Ya. atau peserta anggota. Oke. Terima kasih kepada Abdul Halim. Oke, kita sepakati untuk waktu gimana? Sampai jam berapa? Dan batasan untuk menjawab sampai menit berapa? Ya kalau saya sih tergantung ide sama